Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamu ni'mati. Qala Allah ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti jannati sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ferdiansyah beserta Ibu Mutia, orang tua kita Bapak Ofid Rofiuddin, serta bapak-bapak, saudara-saudara para undangan, tasyakuran atas dikaruniakannya tempat tinggal Bapak Ferdiansyah. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, di hadapan kita ada makanan, silahkan Pak dimakan. Ya, kalau saya enggak, ya Pak Ferdiansyah saya enggak ya, makanan saya mah ya, tapi disiapin insyaallah ya Pak ya. Para bapak saudara yang saya hormati, rumah itu adalah dambaan bagi setiap orang yang berumah tangga, makanya adalah istilah rumah tangga. Rumah yang baik dalam pandangan Islam, yang pertama, rumah itu harus kokoh dan kuat. Yang kuat-kuat Allah suka. Al-mu'minul qawiyyun khairun minal mu'minil dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada orang mukmin yang lemah. Kuat fisiknya, kuat mentalnya, kuat ekonominya. Bu, ada ibu-ibu itu. Laki-laki yang kuat, ibu-ibu suka ya Bu ya. Ibu sekalian yang saya hormati, yang kedua adalah rumah itu harus bersih. Ya kan? Kenapa? An-nadzafatu minal iman, ini ajaran Islam tuh begitu. Ya. Rumah yang bagus ya, kalau nggak bersih kurang juga. Jadi bersih. Ya. Terutama di sini bersih hati. Bersih hati. Sebab kalau rumah nggak bersih hati repot. Ya betul. Ya, repot. Lihat tetangga beli motor, dia puyeng. Ngelihat tetangga renovasi rumah, dia masuk rumah sakit. Tetangga beli mobil, innalillahi wa inna ilaihi. Bersih hati. Yang ketiga adalah rumah yang baik itu adalah indah. Kenapa? Innallaha jamilun yuhibbuz zamal. Jadi nggak mesti mewah, tapi yang penting indah. Ini ada Pak seniman nih, masya Allah. Ya, indah. Ya. Nah setelah itu kita miliki, yang kita harapin adalah barokah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam selalu manjatkan doa buat rumahnya. Allahumma anzilna mundalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, karuniakanlah rumah buatku supaya berkah tuh rumah. Bagaimana rumah yang barokah? Nih kadang kan 10 Muharram nih hari anak yatim, betul nggak? Ya. Jadi ada anak yatim disantunin tuh. Insya Allah rumah barokah. Apalagi bisa anak yatim tinggal sama kita. Kali kalau orang lain jauh cari ponakan, bisa nggak? Bisa, insya. Di bapak kita punya anak, ya udah punya cucu, anak yang meninggal yang laki, berarti kan saudara kita. Tuh. Anak yatim juga kalau kita urus tuh. Ya, apalagi bisa tinggal di rumah. Khairu baitin fihi yatimun yuhsanu ilai. Sebagus-bagus rumah itu ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Apalagi supaya barokah, bacain Quran. Ya. Kenapa bacain Quran? Nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Cahayai rumahmu dengan Quran. Orang dulu pakai petromak, pakai lampu corong, pakai obor. Tapi tiap maghrib, tiap rumah kedengeran orang-orang pada baca Quran. Sekarang lampu udah terang. Ya kan? Udah enak banget, tapi jarang orang baca Quran. Demenan sama HP timbang Quran, betul nggak?
Betul. Kayak ngaji begini, Quran kagak bawa nih. Nah, bawa Quran dari rumah? Enggak. HP bawa enggak? Bawa. Ketinggalan balik. Bu. Kadang-kadang laki sayangan sama HP ketimbang bini. Iya, betul Bu. Iya, bini ketinggalan di pasar, dia mah balik juga gampang, sekarang banyak ojek, begitu ya kan? Coba HP ketinggalan, buru-buru balik apa kagak? Buru-buru balik. Jadi sayangan sama siapa? Sama HP ketimbang bini. Ya. Jadi bacain Quran. Sebab dengan bacain Quran ini rumah bercahaya kelihatan dari langit. Tapi rumah yang jauh dari Quran gak pernah dibacain Quran seperti kuburan. Ya kan? Emang bagus bercahaya tapi rumah itu nampak kuburan, memedi, demen, jin demen. Meskipun rumahnya cakep, mewah, gersang, bawaannya laki mau marah mulu, bini romannya kurang aja kurang. Namanya rumah itu kurang barokah. Lihat rumah Rasulullah. Rasulullah rumahnya pendek, perabotan yang nggak ada, tapi berani berkata baiti jannati, rumahku itu adalah surgaku. Ya kan? Bukan berarti Rasulullah nggak bisa kaya. Allah udah kasih, kalau Nabi pengen apa aja dikasih. Cuma kan Nabi ini pemimpin. Ya kan? Pemimpin dunia, pemimpin akhirat. Yang namanya pemimpin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau umatnya bahagia, Nabi paling belakang. Tapi kalau umatnya sengsara, Nabi paling depan. Tuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua sholat, ya kan? Yang kedua sholat, ya syukur-syukur bisa berjamaah suaminya peperdiansa. Kalau nggak bisa berjamaah bersama keluarga, ya kan? Sebab inilah pondasi sebenarnya. Apabila rumah tangga itu berjamaah suami istri, apalagi ada anak-anak di belakangnya harmonis. Lihat, ya di tengah masyarakat tuh, ya anak-anak broken home itu bukan dari kalangan orang susah, Pak. Para narkobais itu bukan orang-orang susah. Anak pang itu bukan orang-orang susah. Tapi mereka itu dari kalangan orang-orang kaya. Kenapa nggak bahagia? Dari rumahnya nggak bahagia, nyari kebahagiaan di luar. Rumah anak yatim baca Quran, berikan sholat, yang terlebih lagi sayang ama anak ama ibu-ibu hormat ama bu ya ibu-ibu saya diundang dia ngobrol. Ibu-ibu kan begini Pak, ya bu ngobrol mah gampang ya. Sayang insya Allah Papa Dian sama insya Allah dah ya. Kalau sayang sama istri, anggap istri sebagai amanah. Anggap istri sebagai amanah Allah Subhanahu wa taala yang dititipin buat kita. Dengan dia kita jadi punya makna hidup. Jadi suami, jadi sebutan bapak, ke depan kakek indah. Jadi bukan dalam pandangan istri seorang budak. Ya kan? Istri bukan seonggok daging, tapi ia amanah Allah Subhanahu wa taala dititipin buat kita supaya kita punya sebutan ayah, bapak, abi, enak hidup. Suami dihormati oleh istrinya. Anggap anak-anak adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Para bapak saudara yang saya hormati, setelah kita punya di rumah di sini di dunia, kita jangan sampai lupa rumah kita di akhirat, Pak. Kadang kalau urusan rumah sampai kapan pun nggak selesai, Pak. Ya kan? Udah begini ada lagi yang kurang, ada gini ada lagi yang kurang. Apalagi lihat tetangga ngecat, pengen ngecat, tetangga punya kolam ikan, nggak ada selesai. Kapan selesainya? Hatta zurtumul maqabir. Kalau udah mati, mulutnya disumpel tanah, baru berhenti. Jadi nggak akan selesai. Udah begini pengen ningkat, udah ada pengen ada lagi, nggak bakal selesai. Rumah di dunia mah begini udah cukup.
Tapi nanti rumah kita di alam kubur sendirian. Bini yang cakep, yang molek, kalau kita mati ngikut apa kagak? Ngikut apa kagak? Bapak apalagi mah. Jangankan kita kurung batang, kira-kira kalau kita mati dibawa pulang apa kagak, Bu? Kurung batang kalau kita mati bawa pulang apa kagak? Bawa pulang apa kagak? Bawa pulang jangan. Bawa langsung ke masjid. Kalau sampai rumah nggak ada yang bisa tidur. Tuh. Makanya jangan lupain tuh tempat kesunyian, tempat kesendirian, tempat binatang, ulat tanah, ya kan? Maka tadi pertama adalah muhafazatu ala sholawat, jaga sholat 5 waktu supaya nanti kuburan kita enak. Wa qiraatul Quran, baca Quran, insya Allah rumah kita bercahaya. As-sadaqatu sadaqah, dengan sedekah insya Allah kita punya kawan. At-tasbihu, banyak-banyak baca tasbih yang mudah-mudahan kubur kita menjadi nyaman dan enak. Begitu. Ya Allah, terkadang nih kan orang nggak ada habis-habisnya kalau keinginan. Nggak akan pernah berhenti, maka cukup ya. Apalagi umur makin tua makin nambah, bukan makin jauh kita dari dunia, bukan, tapi makin dekat kita kepada alam kubur. Ya Allah, para bapak saudara sekalian yang saya hormati, jadikan rumah kita ini jalan kita untuk bahagia di rumah-rumah selanjutnya. RT 3 udah ada yang meninggal belum? Udah ada belum Pak Efet? Udah. Kira-kira rumahnya di bawah apa kagak? RT 3 begini aja gangnya. Coba lihat nanti dari pintu-pintu rumah keluar satu-satu. Kemana? Ke Pedurenan. Emang sih kalau saya ngomong begini apa Ustadz, khayalan itu mah, cuma dongeng. Ingat nanti kalau udah mati, dunia adalah ya cuma dongeng, sementara akhirat adalah kenyataan. Iya, masih hidup masih begini. Makanya kita kan dianjurin tuh sering takziah, sering dianjurin ziarah kubur, supaya hidup ini jangan terlalu ambisi kepada padahal musibah udah banyak banget. Supaya kita jangan terlalu mencintai dunia. Jalan macet banget, supaya kita jangan terlalu mencintai dunia. Kebakaran sana sini, supaya kita jangan mencintai dunia. Banyak orang yang ngecewain kita, tujuannya jangan yakin dan percaya kepada orang. Yang kita yakini hanya Allah Subhanahu. Mari sama-sama kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Pak Ferdi barokah, amin. Kita semua barokah, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anzilna mundalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma anzilna mundalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma anzilna mundalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkis syaqqa wa su'il qadha was samatihil a'da bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal afiyah wal mu'afatad daimatan fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.